Ribuan dokter yang tergabung dalam Dokter Indonesia Bersatu (DIB) berunjuk rasa menuntut perbaikan sistem layanan kesehatan. Selain mengkritisi program Jakarta Sehat, para dokter juga menolak kriminalisasi dan politisasi profesi dokter. Mereka menolak kriminalisasi apabila tindakan medis yang mereka lakukan dianggap merugikan atau menyebabkan pasien meninggal. Tidak hanya itu, para dokter ini juga menolak dijadikan komoditas politik. Pernyataan Gubernur Jakarta Joko Widodo yang menuding dokter sebagai penyebab membengkaknya anggaran kesehatan Jakarta dikecam DIB. Mereka ingin sistem ini diperbaiki. Menurut para dokter, KJS saat ini membuka celah bagi warga yang mampu untuk berobat secara gratis. Tidak hanya itu, program ini tidak mengantisipasi kurangnya tenaga dokter dalam pelayanan terhadap masyarakat. Akibatnya, masyarakat yang terlantar juga menyalahkan dokter dan pihak rumah sakit. Akhirnya, para dokter pun beraksi. Dokter yang tergabung dalam Dokter Indonesia Bersatu (DIB) melakukan demo menuntut perbaikan layanan kesehatan. Di antara tuntutannya, para dokter juga mengkritisi Kartu Jakarta Sehat yang dicanangkan Pemprov DKI. Untuk membahas hal ini telah hadir bersama kita Ketua Juru Bicara dari Presidium DIB, Agung Sapta Adi. Ya dokter, selamat datang di Berita Satu. Dok, ini dalam peringatan Hari Bakti Dokter Indonesia 20 Mei beberapa hari lalu, ini Dokter Indonesia Bersatu baik yang senior maupun junior ini turun ke jalan. Ini ada apa sebenarnya dengan wajah sistem kesehatan Indonesia? Kenapa bisa seperti ini, Dok? Ya, jadi ini suatu hal yang menarik. Mungkin dalam sejarah dokter Indonesia tidak banyak dokter itu turun ke jalan. Dan dari dasawarsa yang terakhir ini kita melihat bahwa kegelisahan dokter cukup tinggi, bahkan mungkin dokter yang turun ke jalan bukan dokter yang ibaratnya secara kemapanannya kurang, justru kami-kami yang spesialis, kami-kami yang sudah mapan pun harus turun ke jalan. Kenapa? Nah, disitulah bukti bahwa ternyata ada suatu sistem yang berjalan yang mengakibatkan dokter itu tidak bisa bekerja secara profesional. Apa tuntutannya? Sederhana sebenarnya, bahwa kami menginginkan dokter itu bisa bekerja secara profesional. Kami menginginkan eksistensi profesi dokter di Indonesia ini kembali semula. Ya, tentunya yang kita inginkan tidak akan begitu saja akan mudah ya, kita capai. Tentunya butuh suatu perjuangan dan butuh waktu yang cukup panjang. Dan yang paling mendasar tentunya adalah suatu sistem kesehatan yang baik. Dan kami menginginkan suatu sistem kesehatan nasional yang berkeadilan. Artinya kami menginginkan sistem kesehatan itu adalah pro rakyat, kemudian juga berkeadilan bagi pelaksananya di lapangan, seperti itu. Jadi kalau paradigma, jadi ini berusaha untuk paradigma yang terjadi sekarang adalah yang ingin digaungkan oleh DIB sendiri adalah paradigma sehat bagi masyarakat. Nah, ini bagaimana korelasinya dengan tuntutan-tuntutan yang kemarin Anda dalam aksi tersebut? Salah satunya adalah paradigma sehat ya. Tapi paradigma sehat itu akan tercipta kalau memang pemerintah dalam hal ini memberikan suatu arahan kepada masyarakat, menciptakan suatu kondisi masyarakat di mana masyarakat itu memang menjaga kesehatannya. Yang sederhana aja misalnya bagaimana dia mencegah sakit paru misalnya gitu ya, sakit TBC dengan cara mencegah atau tidak merokok seperti itu. Kemudian hidup sehat dan sebagainya. Dan itu memang sudah dilakukan oleh pemerintah dengan keberadaan puskesmas di seluruh Indonesia. Namun sayangnya hal itu tidak disikapi secara seriusnya. Kita melihat dari sisi pembiayaan saja, itu yang sederhana pada Undang-Undang Nomor 36, Undang-Undang Kesehatan tahun 2009, di situ jelas sekali bahwa anggaran atau pembiayaan kesehatan itu sebesar 5% minimal untuk APBN dan di undang-undang. Tapi yang ada gitu sekarang bahwa 2%. Sekitar 2%. Ya. Dan itu pasti tidak akan terwujud. Dan harus diperhatikan bahwa Anda merasa tidak akan terwujud, apa masalahnya? Yang saya maksud tidak terwujud adalah layanan kesehatan yang sifat prima tadi itu tidak akan terwujud dengan anggaran sebesar seperti itu. Dan ini kan menunjukkan komitmen politis pemerintah ya, dalam hal ini. Nah, kalau kita lihat Anda menggaungkan sistem perbaikan dari sistem kesehatan nasional di Indonesia begitu. Apa sih sebenarnya yang terjadi dengan sistem kesehatan kita? Tadi selain profesionalitas yang memang juga tidak menjadi independable-nya itu lebih ada beberapa determinan yang Anda gaungkan atau Anda bagaimana menurut Anda sendiri? Ya, jadi
Profesi dokter sebenarnya kan hanya bagian kecil dalam sistem kesehatan nasional. Yang harus dipahami bahwa kami harus didukung oleh suatu infrastruktur, sumber daya manusia yang lainnya selain dokter, ya, sumber pendanaan yang cukup, ya, yang berkualitas dan sebagainya. Dan tentunya dokter ini akan bisa profesional jika mulai dari awal pendidikannya sampai kemudian dia bekerja, itu akan diperhatikan oleh pemerintah. Banyak negara yang menjadikan dokter itu tenaga strategis. Artinya tenaga yang terbebas dari kepentingan politik, dari kepentingan ekonomi dan sebagainya. Dan itu tidak terjadi di Indonesia. Jadi yang ada di Indonesia ini ibaratnya adalah suatu hutan rimba belantara di mana dokter itu bekerja seperti halnya pasar bebas dan sebagainya, sehingga sebenarnya yang dirugikan adalah masyarakat seperti itu. Nah, Anda juga menuntut soal nasib para dokter yang notabene berkorelasi pada kesejahteraan dokter. Nah, ini bagaimana? Dokter saja menuntut kesejahteraan, lalu bagaimana dengan profesi yang lain? Nah, ini sepertinya tanggapan Anda? Ya, kesejahteraan selalu dilihat, ya. Untuk dokter ini sebelah mata, ya. Dokter itu kan identik seperti halnya dewa yang dia itu pasti sudah kaya, punya kemampuan ekonomi yang kuat dan sebagainya seperti ini. Namun harus dipahami bahwa dokter di Indonesia itu berbeda, ya, dari sekolah yang sudah mahal, kemudian pendidikan spesialis pun mahal dan sebagainya, kemudian tuntutan dalam bekerja yang seakan-akan awas banyak malpraktik dan sebagainya. Sehingga kalau kita lihat dengan gaji dokter di Jakarta saja yang lebih rendah dari supir bis Transjakarta, ya, sekitar 1,9 seperti itu, pasti tidak mungkin bisa profesional seperti ini, ya. Begitu pula mungkin yang di daerah-daerah terpencil yang tidak disadari oleh masyarakat bahwa dokter-dokter terpencil tidak mungkin mendapatkan kesejahteraan selain dari gaji seperti itu. Yang haji mungkin sekitar 1,2, ya, tidak lebih dari itu, tentu tidak akan mungkin bisa bekerja secara profesional. Selain yang Anda tadi katakan bahwa penggajian sendiri dirasa tidak proporsional, apalagi dari tunjangan maupun fasilitasnya bagaimana menurut Anda? Saya katakan tadi bahwa di negara yang lain pun dokter itu tidak kemudian menjadi seperti halnya konglomerat, ya. Jadi dokter itu diberikan penghidupan yang layak karena dia memegang suatu sumpah janji sebagai seorang dokter yang ibaratnya harus menolong orang dan sebagainya tanpa memandang sisi ekonomi dan sebagainya. Dan ini tidak harus kita akui di Indonesia bahwa ini tidak bisa terjadi, bahwa memang mau nggak mau dokter itu harus mengambil haknya dari pasien. Ya. Sesungguhnya sebenarnya bisa terjadi seperti ini karena apa? Karena pemerintah berlepas diri terhadap sektor kesehatan. Sehingga dokter tersudut bahwa dokter itu harus praktek sore, harus bekerja overtime dan sebagainya seperti itu. Jadi dokter-dokter yang pegawai negeri yang mestinya dia bisa optimal dalam fasilitas kesehatan masyarakat milik pemerintah, terpaksa harus bekerja lagi di sektor swasta atau mungkin praktek di luar jam kerjanya. Dan ini tentu tidak memungkinkan dokter akan bisa bekerja secara optimal. Ya, seperti itu. baik dokter, perbincangan kita akan kita lanjutkan setelah jeda berikut. Dialog Jurnalisnya akan kembali sesaat lagi.